Melanjutkan video sebelumnya, kita lihat perbedaan antara script green ball dengan script red ball. Pada green ball, kalian perhatikan bahwa sprite green ball itu akan berhenti pada saat green ball mengenai width-nya atau player-nya. Jadi, di dalam script untuk green ball, ya, pertama dia akan go to XY, ya, di posisi tertentu, lalu dia akan mengulang-ulang forever. Yang dilakukan terus-menerus oleh green ball adalah dia akan mengarah selalu ke arah player, kemudian dia akan berpindah, kecepatan perpindahannya berbeda-beda antara 0,5 step sampai 3 step di random, ya, supaya gerakannya lebih natural, ya, sulit untuk diprediksi kecepatannya. Jadi ini move random 0,5 sampai 3 step. Lalu jika dia di edge, di tepian window, maka dia harus bounce. Nah, jika green ball men-touch player, maka dia akan mengubah sebuah variabel global speed dengan 2, ya. Nanti variabel ini akan digunakan oleh sprite lain, yaitu dalam kasus ini adalah red ball, ya. Nah, jika sudah men-touching player dan mengganti speednya dengan penambahan 2, sehingga kecepatannya akan bertambah 2 dari si red ball, maka script ini akan berhenti. Jadi tidak meloop lagi, dia tidak akan mengejar-ngejar player lagi. Begitu si green ball berhasil men-touch playernya, dalam hal ini width-nya. Jadi langsung stop di script, ya. Itu contoh penggunaan stop di script block pada sprite. Jadi langsung green ball-nya berhenti ketika green ball-nya berhasil men-touch player. Berbeda halnya dengan red ball. Red ball script-nya mirip seperti green ball, jadi pada saat awal dia akan pergi ke sebuah posisi acak, posisi awal maksud saya, dia akan pergi di posisi min 200,100. Lalu pada saat awal speednya sudah di set 3, ya. Lalu si red ball ini secara terus-menerus akan sama seperti green ball selalu mengarah ke arah player. Lalu perpindahannya itu sebesar sudah ditentukan, jadi tidak di random seperti green ball, tetapi sebesar speed step. Nah, jadi kalau nanti speednya diganti oleh si green ball, change speed by 2, by 2 artinya akan menjadi 5 steps, ya. Jadi perpindahan si red ball akan 5 steps. Lalu sama seperti green ball, if on edge bounce, if touching player, play sound, rattle, until done, ya. Dan selain itu, jika red ball berhasil men-touch player atau si width-nya ini, maka semua script akan selesai. Itu akhir dari gamenya. Jadi stop all. Ya, kalian lihat, lalu coba buat scriptnya, ya, untuk melihat perbedaan antara stop di script dan stop all block. Yang utamanya itu, ya, sisanya ini sebagai script pelengkap untuk player, ya. Karena player ini memeriksa dikendalikan oleh arrow key, ya, up, down, left, dan right, maka scriptnya di dalam player kira-kira seperti ini. Pada saat awal di posisinya ada di 00, lalu dia mengarah ke 45 derajat supaya ada kesan bahwa dia terbang, gitu ya. Lalu ini forever if, sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, pengecekan arrow key yang sedang ditekan, ya. Lalu perpindahannya kita set 7 supaya dia agak cepat ini. Oke, silakan dibuat, terus diganti-ganti untuk mengamati pengaruh scriptnya. Nah, kasus berikutnya adalah contoh dari penggunaan looping dan stop block, ya. Nah, misalnya kalian diminta untuk membuat program
untuk mencari bilangan pangkat 2 pertama yang lebih besar dari 1000. Maka yang dilakukan oleh program adalah kira-kira seperti apa? Ya, yang pertama adalah ya bayangannya program akan meloop ya. Mulai dari bilangan berpangkat 2 yang pertama, yaitu 2 pangkat 1 ya. Dia periksa apakah bilangan tersebut lebih besar dari 1000. Lalu 2 pangkat 2 diperiksa apakah hasilnya lebih besar dari 1000. Dan seterusnya untuk bilangan berpangkat 2 yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Ya. Nah, jika bilangannya sudah ketemu dari dalam loop, maka result sudah bisa dikeluarkan. Ya. Maka yang kita inginkan adalah prosedur tersebut berhenti. Ya, prosedur tersebut berhenti. Nah, kalian sudah bisa menduga bahwa untuk menghentikan prosedur tersebut, jika bilangan pertama yang lebih besar, bilangan berpangkat 2 pertama yang lebih besar dari 1000 sudah ditemukan, maka tentu saja program harus berhenti. Tidak meloop terus-menerus. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan hal itu. Ya. Yang pertama adalah pakai skema repeat until. Jadi kira-kira programnya seperti ini. Yang pertama adalah when green flag click, find answer. Jika sudah mengembalikan nilai, find answer-nya, fungsi ini, maka say result for 2 seconds. Result ini adalah variabel global ya untuk mengeluarkan hasil atau menyimpan data hasil dari program ini. Find answer itu kira-kira pertama mengeset resultnya dengan bilangan berpangkat 2 terkecil, karena kita akan kalikan 2 terus-menerus, result dengan 2 secara terus-menerus untuk mencari bilangan pangkat 2 ya. Jadi result pada saat awal ya sudah saja di set 2 ya. Nah, yang pertama, alternatif pertama adalah menggunakan skema repeat until. Jadi dia result akan dikalikan terus dengan 2 sampai resultnya lebih besar dari 1000. Jika resultnya sudah lebih besar dari 1000, maka dia harus mengatakan berapa resultnya. Yang tiada lain adalah bilangan berpangkat 2 pertama yang lebih besar dari 1000. Karena repeat until itu akan bekerja sampai kondisi ini terpenuhi. Jika kondisi ini belum terpenuhi, maka dia akan repeat secara terus-menerus. Jadi pada saat result pertama 2, dia periksa apakah sudah lebih besar dari 1000? Tidak, maka dia akan kalikan di sini set result dengan 2 dikali result terakhir adalah 2. Jadi 2 dikali 2, 4. Itu diset menjadi nilai result yang baru 4. Ya. Lalu diperiksa lagi kondisinya apakah 4 lebih besar dari 1000. Karena tidak, maka 2 dikali 4. 8 diset menjadi nilai result yang baru. Ya. Lalu dicek kembali apakah 8 lebih besar dari 1000. Lalu karena tidak, maka masuk ke dalam repeat, blok repeat 2 dikali 8. 2 kali 8, 16. Itu diset menjadi nilai result yang baru. Dicek kembali 16 apakah lebih besar dari 1000. Karena tidak, maka 2 dikali 16, 32. Set ke result yang baru. 32 apakah lebih besar dari 1000, demikian seterusnya sampai suatu saat ketika dikali 2, result bernilai 1024. Karena 1024 lebih besar dari 1000, maka berhenti, keluar. Lalu melanjutkan eksekusi di bawah find answer. Say 1024 for 2 seconds. Ya, itu alternatif kode pertama untuk kasus-kasus seperti ini. Ya. Nah, alternatif kode kedua itu adalah dengan menggunakan stop block. Ya. Jadi find answer-nya kita modifikasi sedikit. Pertama inisialisasinya akan sama, resultnya di set 2. Lalu ada loop forever. Dan ada block stop untuk menghentikan forever block ini. Ya. Di dalam forever block ada pengecekan apakah resultnya lebih besar dari 1000. Jika ya, maka stop this script. Maka scriptnya berhenti.
ya. Tapi jika tidak, maka dia akan mengset resultnya dengan 2 kali result. Jadi perkalian dengan 2 terus menerus forever, ya. Jadi ini akan dilakukan terus menerus, result dikali 2, 2 dikali result secara terus menerus, kecuali jika kondisi berhenti ini terpenuhi. Maka jika if-nya benar, maka script ini di stop, diberhentikan, ya. Ya, itu contoh bagaimana skema repeat until, ya, dan forever dan stop digunakan untuk menangani kasus yang sama, yaitu number search. Ya, jadi dua blok ini sebetulnya sama. Hanya ada perbedaan script, yang satu pakai repeat until, yang satu pakai forever dan stop block. Ya. Silahkan Anda pelajari, pahami, lalu memutuskan jika menemukan kasus yang mirip akan menggunakan yang mana. Ya, tentu saja repeat until itu jauh lebih compact bentuknya, lebih ringkas dibandingkan forever stop. Tapi mungkin ada beberapa kondisi yang lebih baik menggunakan block forever stop. Ya, silahkan disesuaikan. Ya, aplikasi berikutnya adalah repeat until, forever stop itu sering digunakan ketika kita ingin memvalidasi masukan dari user. Ya, misalnya kamu diminta untuk membuat aplikasi. Aplikasi ini akan membaca data masukan dari user. Lalu program ini akan terus-menerus meminta masukan selama masukannya belum valid. Misalnya, kalau kamu meminta data umur atau usia, maka jika user memasukkan nilai negatif, program akan terus-menerus meminta data sampai format atau value-nya benar, yaitu kita tangani dalam program, misalnya nilainya harus positif, lebih besar sama dengan 0. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk kasus seperti ini, yang tadi saya sempat singgung bahwa kita harus selalu memeriksa enter values, yaitu bilangan yang dimasukkannya, ya, sebelum memproses data tersebut lebih lanjut. Jadi dicek dulu apakah data masukannya sudah valid atau belum. Nah, dalam kasus seperti ini, maka tentu struktur repetisi atau pengulangan bisa digunakan untuk memecahkan problem tersebut. Jika masukan usernya tidak valid, maka tampilkan pesan kesalahannya, ya, sehingga user dapat me-re-enter value sehingga masukannya terakhir valid. Nah, kalian dapat melakukan salah satunya dengan cara seperti ini. Misalnya, ketika green flag diklik, meminta masukannya dengan sebuah fungsi, misalnya get level, ya. Lalu setelah get level selesai dieksekusi, men-say something, join level, titik 2, answer-nya berapa. Ya. Nah, kita lihat prosedur get level. Get level itu menanyakan, ya, enter game level 1 or 2. Di sini ada pilihannya 1 atau 2. And wait. Ya. Jadi ask and wait. Ya, menunggu sampai ada masukan. Lihat di sini bahwa masukan yang dibatasi untuk level game harus antara 1 dengan 2. Jadi yang dilakukan program adalah secara forever memeriksa. Jika masukannya 1 atau 2, maka scriptnya berhenti. Script untuk get level berhenti. Lalu say join level berapa? Ya, 1 atau 2. Tetapi jika answer-nya di luar 1 atau 2, maka kamu tanyakan terus, program akan menanyakan terus, lalu memberi pesan kesalahan. Ya, pesannya berupa invalid entry, enter 1 or 2. Ya, ini adalah pesan error message. And wait. Nah, itu adalah contoh pemanfaatan block, forever, dan stop untuk validating user input.